Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh. salam bahagia untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang hebat-hebat semua, luar biasa. Ya. Selamat berjumpa dan bertemu di program pendidikan Angkatan 11. Di mana kalau saya melihat ini dari wajahnya ini luar biasa, hebat-hebat semua ya. Ini guru hebatnya Maros, ya. Salam kenal, saya Umran, fasilitator angkatan 11 ya, untuk Bapak Ibu. Di sini saya mengingatkan ke Bapak Ibu bahwa insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu di ruang Dukol dan ruang virtual lainnya kalau ada agenda tertentu dari BBGPPMP selama kurun waktu 6 bulan ke depan. Bapak Ibu ya. Di sini peran saya adalah sebagai fasilitator, akan membersamai teman-teman guru Maros yang hebat dalam mengkaji, memahami dan memaknai secara bersama apa-apa yang menjadi kewajibannya Bapak Ibu sebanyak 10 modul ya di program Guru Penggerak ini. Perlu saya ingatkan juga bahwa di angkatan 11 ini berbeda dengan angkatan sebelumnya ya. Kalau di sini Bapak Ibu ada sedikit tambahan ya, ada sedikit tambahan materi itu terkait kompetensi kepala sekolah dan kompetensi pengawas sekolah. Kalau angkatan pertama sampai angkatan 10 kemarin itu belum ada. Ya. Intinya itu sudah ada ya, sudah ada bayangan. Intinya berarti ke depan Bapak Ibu memang dipersiapkan untuk calon-calon pemimpin pembelajar, calon-calon pemimpin sekolah. Baik Bapak Ibu, tidak mengurangi khusyuknya kita pada pertemuan pertama dalam suasana masih hangat hari kurban. Dengan ikhlas mohon kesediaan teman-teman salah satu ya untuk memimpin doa belajar. Silakan diresen Bapak Ibu yang ingin memimpin doanya sebelum kita mulai. Silakan diresen yang ingin berpartisipasi mencoba memimpin kita dalam doa bersama. Dipersilakan. Oke, Pak Muhammad Nur Kasih. Silakan pimpin doa Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunji nabiya min jamil awal wal afat wa taqdila nabiya jamil hajat wa tutahhir nabiya min jamil sayiat wa tarfa'u nabiya indaka ala derajat wa tuballighu nabiya aksal gayat min jamil hayrati fil hayati wa dal mamat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, dan berikanlah cahaya pada pikiran kami, hati kami, agar ilmu yang kami peroleh pada kesempatan kali ini dapat kami terapkan baik di lingkungan sehari-hari kami maupun di lingkungan sekolah kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Nurkasi. Saya panggilnya siapa ini Pak ya? Panjang banget. Muhammad Nurkasi Asmar, Pak. Ya panggilannya yang biar lebih dekat gitu. Nunu. Ya Nuno. Oke Pak. Iya. Bang Jai. Ya. Iya. Siap. Panggil kasih saja. Boleh. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin teman-teman pengajar praktik hebat juga sudah ada. Ibu Kulsum ya? Izin Ibu Kulsum, mana? Sempat dengar dari Ibu Kulsum? Kemut kayaknya. Oke, mungkin beliau lagi ada serobik begitu jaringannya, tidak sempat monitor dan mendengar kita. Baik Bapak Ibu, Pak Muslimin, oh ada Pak Muslimin, present dia. Pak Muslimin sudah hadir juga. Selamat sore Pak Muslimin. Selamat sore Pak, selamat sore. Kami bersama Ibu Kulsum masih ada di kantor dinas sekarang Pak. Mungkin Ibu Kulsum tidak dengar. Gak apa-apa. Karena teman-teman PP hebat itu dalam ruang-ruang virtual dan konsep dan kolaborasi gitu ya. Trukol, ruang kolaborasi itu perannya sangat penting terkait dengan mencoba mengamati kemampuan teman-teman melalui virtual yang bersama dengan fasilitator dan instruktur ya. Jadi lewat ini tentu dalam kolaborasi itu ada diskusi, ada berpendapat teman-teman kita. Nah dari sana itu ada sebentar menjadi catatan bagi teman-teman pengajar praktik bahwa saya punya calon guru penggerak hebat ini memang betul-betul hebat, gitu ya, seperti itu. Baik, izin share untuk sore ini materinya kita, Bapak Ibu ya. Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa Pak. Terima kasih. Jadi ini kenapa lompat ya? Ini ya. Jadi Bapak Ibu di awal pertemuan virtual kita untuk PGP angkatan 11 ini itu ada eksplorasi konsep. Hal yang perlu juga kami sampaikan terkait alur ini, teman-teman semua, bahwa hanya di modul 1.1 terkait pemikiran KD itu ada virtual untuk alur eksplorasi konsep. Di modul-modul berikutnya itu sudah nggak ada, gitu ya. Di modul berikutnya itu hanya ada recall, ruang kolaborasi 1, forum diskusi, ruang kolaborasi 2, presentasi hasil diskusi, kemudian ada elaborasi pemahaman bersama instruktur terkait dengan pendalaman materi di modul yang dimaksud, ya. Ini Bapak Ibu, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHB. Izin bertanya ya, Kemarin di modul mulai dari diri sampai eksplorasi konsep ambil itu kan ada tugas. Teman-teman semua mungkin ada ya yang tidak sempat mengerjakan. Semua ya, semua kerja ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya.
Ya, alhamdulillah dikerja semua, Pak. Oke. Sudah, Pak. Terima kasih ya Ibu ya. Kemarin saya udah sempat lihat dan baca-baca. Ternyata guru-guru di Maros ini hebat-hebat ya. Sepertinya yang ikut program ini kayak formalitas saja. Sebenarnya semuanya sudah tahu dan paham kok. Jadi enak juga nanti ini bersama teman-teman semuanya. Saya melihat kita tidak akan terkendala. Soalnya saya melihat sudah pemahamannya luar biasa terkait dengan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengejaran, gitu ya. Di mana di sana ada beberapa konsep-konsep yang bisa nanti Bapak Ibu petakan, gitu ya, petakan untuk lebih memahami sejarah mendalam. Baik Bapak Ibu ya, itu yang pertama dari saya. Mari kita perhatikan slide ini, gitu ya, Bapak Ibu. Di sana identitas modul seperti ini, inilah yang akan kita hari ini pelajari. Forum diskusi kritis. Ada dua kompetensi yang akan dituju ya untuk modul ini. Jadi bagaimana nanti memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau kita mau tambah itu dalam kurung kepala sekolah dan pengawas. Jadi ada 3, pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran di sekolah, pemimpin pembelajaran dalam gugus satuan yang ada atau di komunitas sekolah-sekolah, gitu ya, lintas sekolah. Kemudian teman-teman nanti dengan merefleksi dari hasil menonton video, dari hasil membaca artikel atau tulisan Bapak KHD di eksplorasi konsep sebelumnya, ya, tentu teman-teman mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu capaian yang akan dituju. Kalau secara umum modul ini juga seperti itu, kurang lebih sama. Kita hanya akan memahami secara mendalam terkait pemikiran Pak KHD, kemudian akan mengambil pembelajaran dari pemikiran atau filosofi itu. Nah ini dia capaian khususnya Bapak Ibu ada 3 ya. Jadi membantu CBT untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan yang kemarin Bapak Ibu baca, itu ya di artikelnya atau di tulisannya Pak KHD. Bagaimana teman-teman nanti diharapkan mampu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang intinya dalam konteks lokal yang biasa kita sebut kearifan lokal. Sikap itu juga penting terkait refleksi kritis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya agendanya kita ada 5 ya Bapak Ibu. Pembukaan 25 menit, refleksi kritis ada 30 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab, refleksi dan umpan balik hasil belajarnya hari ini. Kemudian kita tutup sebentar 5 menit. Paling doa, foto bersama, mengingat apa yang akan mengingatkan apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah alur ini. Ya. Tujuan hari ini Bapak Ibu ya di eksplorasi konsep secara virtual ini memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Itu aja, tidak banyak. Ya, jadi bagaimana teman-teman semesta dalam memaknai dan memahami terkait itu. Nah ini aktivitasnya kita Bapak Ibu ya. Di pembukaan ada 20 menit. Ya. Kemudian sampai penutup ya. Tidak perlu kita terlalu ini.
Jelas ya Bapak Ibu. Nah ini ciri khas proses belajar merdeka itu di awal pembelajaran kita upayakan, teman-teman upayakan di kelasnya itu ada kesepakatan. Ya. Ada kesepakatan dengan siswa, dengan peserta didik atau para pembelajar terkait apa yang akan kita lakukan di proses pembelajaran itu. Untuk hari ini seluruh peserta memiliki kesempatan itu berpendapat. Teman-teman ada 10 orang, gitu ya. 10 orang, tadi waktu yang disiapkan itu 30 menit ya. Artinya di proses mengungkapkan pemikiran secara kritis terkait dengan filosofi pendidikan ada 3 menit. Nah, setelah teman-teman semuanya secara satu persatu mengungkapkan refleksi hasil membaca, menonton video terkait pemikiran itu, kita mencoba berdialog, tanya jawab terkait dengan hasil pemikiran teman CGP lainnya. Ya, jadi saling berpendapat. Juga kita beri waktu ya seperti yang tersedia ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Itu penting teman-teman ya. Jadi kemudian jika ada satu peserta berbicara, mohon peserta yang lain mendengarkan. Ya, jadi di sini erat kaitannya dengan karena kita virtual, ketika tidak berpendapat, mohon mic-nya di mute aja, ya. Karena terkadang ada suara bocor gitu, itu sangat membuat teman-teman kurang nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian ketika ingin berpendapat, itu nanti setelah dipersilakan. Bagaimana caranya dipersilakan? Di aplikasinya kita kan ada raise hand. Silakan di raise hand, maka kita bisa memberikan waktu untuk dipersilakan. Atau kita bagi dalam bentuk antrian atau bergilir. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Apa yang dimaksud berpartisipasi penuh, Bapak Ibu? Yang dimaksud di sini adalah tepat waktu. Masuk room, tepat ya, ketika waktunya mau dimulai. Kemudian juga ketika ruang pertemuan sudah selesai, di sana baru dia juga keluar. Kondisi alam memang terkadang membuat teman-teman terganggu, terkadang terlempar dan sebagainya, tapi itu bisa dimaklumi. Kalau jaringan kurang bagus mungkin bisa mic-nya di off aja. Tapi kan jelas itu kami bisa melihat bahwa kasihan ya jaringan di sana bisa. Apakah melalui informasi di room chat-nya untuk me-off-kan? Tapi kalau jaringannya bagus ya mohon diaktifkan kameranya. Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan artinya berpartisipasi penuh ini juga terkait kehadiran Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ingat Bapak Ibu ya, perasaan Bapak Ibu nanti dalam mengikuti ini semangat ya. Sebelum ini kan waktunya kan sudah diinformasikan dari awal ya, persiapkan waktu kalau memang mau ada galau sedikit apa dan sebagainya, simpan dulu galaunya atau galau dulu lah baru tiba masa virtualnya. Itu ya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya di pembukaannya kita. Sebelum kita masuk untuk merefleksi, saya ingin mendengar dari teman-teman memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita masuk inti pembelajaran kita hari ini. Saya ingin mencoba ngetes aja ya bagaimana memanfaatkan aplikasi kita. Silakan di raise hand yang ingin memperkenalkan diri.
Ibu beresin ya. Ada Ibu Devi Dwi Puspa. Kemudian ada selanjutnya Pak Asdar ya, ada Pak Asdar yang pertama, kemudian Pak Muhammad Nurkasi, ada Pak Pularis, ada Pak Ibu Sarwina. Kita mulai dari Pak Asdar. Silakan Pak Asdar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jadi perkenalkan, nama saya Asdar. Tempat tanggal lahir Sinjai 22 Agustus 1989. Dan saya bertugas di UPTD SDN 200 Masaleh, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Mungkin cukup sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Asdar dari Sinjai. Selanjutnya ada Pak Muhammad Nurkasi. Nunu. Ya, ada Kak Nunu. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama adalah doa dari orang tua, Pak. Nama saya Muhammad Nurkasi Asmar. Muhammadnya itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya cahaya. Kasih doanya orang tua semoga saya penuh rasa kasih sayang. Kemudian asmarnya Pak ada artinya. Asmarnya itu asli Maros. Mantap ya, luar biasa. Ya, makasih Pak. Siap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu. Tempat bertugas di UPTD SDN 224 Impres Leko Bodong sama kecamatan sama Pak Asdar. Oke. Iya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Haris, silakan Pak Abdul Haris. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Abdul Haris, lahir di Wajo 9 Juli 81. Kemudian saat ini bertugas di SMP Negeri 26 Satapa Lantikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Lanjut terakhir ya ini yang angkat tangan, ada Ibu Sarwina. Silakan Ibu Sarwina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sarwina, lahir di Maros 21 Mei 1989, berasal dari UPTD SDN 1 Pakalut 1. Terima kasih. Terima kasih Ibu kembali. Baik, waktu perkenalan sudah selesai. Yang ingin berkenalan sudah selesai. Untuk teman-teman yang belum sempat ingin berkenalan, yang nanti aja dah. Gitu. Untuk saat ini aja kami buka untuk perkenalannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke refleksi kritis untuk hari ini. Teman-teman, apa yang ingin kita lakukan di sini? Ya, teman-teman, di proses ini, teman-teman secara bergiliran, ya, atau menyampaikan atau memberikan perspektif refleksi kritis tentang pendidikan Musafir, pendidikan Tiada dan Tiada. Waktunya itu dengan 10 orang berarti 1 orang 3 menit. Tetapi saya batasi cukup 2,5 aja ya. 2,5 menit saja per orang. Nanti sebentar kalau ada yang pengen tambahin, jadi kita berbincang dengan responnya. Itu ya, melalui tadi ya bagaimana makna, gitu ya, bagaimana memaknai dari kata menuntun, gitu ya, dalam proses pembelajaran bagi anak, bagaimana teman-teman kata menuntun itu
dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerahnya masing-masing. Apa teman-teman nanti yang bisa lakukan ya, dalam mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerahnya. Kemudian mengapa pendidikan peserta didik atau pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan hakikat alam dan hakikat zaman. Jadi kodratnya itu kodrat zaman dan kodrat alam. Relevansi pemikiran pendidikan menghamba pada anak dengan perannya Bapak Ibu sebagai pendidik. Ada 4 hal inilah yang akan menjadi garis-garis besar atau bisa dikatakan rambu-rambu dalam mengungkapkan sebentar atau menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya muatannya itu yang 4. Baik Bapak Ibu, kami persilakan mulai ya dari pertama, atau mau raise hand atau mau kami yang tunjuk. Yang mana teman-teman sepakati? Ibu Fitri, silakan. Ibu Fitri. Suaranya Ibu Fitri nggak kesampaian ke kami. Oke, Bapak Ibu. Silakan silakan Ibu Fitriani, ada ingin berpendapat. Silakan. Suaranya Ibu Fitriani tidak, atau cuma saya ya? Tidak terdengar. Tidak kedengaran. Ya, tidak kedengaran. Ibu Fitriani tidak kedengaran. Oke, Ibu Fitriani, nanti tolong diperbaiki dulu masalahnya. Tolong di-mute. Kita lanjut ke Pak Abdul Haris dulu. Ibu Fitri silakan diperbaiki ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum kami akan menyampaikan atau menjelaskan secara singkat tentang intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi beliau berpendapat bahwa secara umum pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka bisa mencapai atau mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwa konsep dasar pendidikan itu adalah perubahan. Jadi pendidikan itu harus selalu bergerak atau berkembang, tidak boleh statis. Jadi kalau kemarin saya ibaratkan seperti tata surya, peredaran planet-planet pada porosnya. Jadi ketika salah satu dari bintang atau planet itu statis atau diam, maka akan terjadi tabrakan atau terjadi kehancuran. Maka seperti itulah perumpamaan pendidikan itu, bahwa pendidikan itu harus selalu berkembang, harus selalu bergerak. Kemudian di dalam pendidikan itu ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama itu ada yang dimaksud atau ada yang disebut dengan kodrat alam, ada yang disebut dengan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah kondisi atau keadaan
bisa seperti bakat, bisa seperti potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian kodrat saman itu adalah kemampuan mereka untuk menggunakan ataukah mengaitkan potensi yang mereka miliki itu dengan teknologi informasi. Selanjutnya, bahwa pendidikan itu harus kita berorientasi kepada anak. Jadi, walaupun pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah sekitar 100 tahun yang lalu, tetapi sepertinya di negara kita baru kembali diperhatikan. Nanti di kurikulum Merdeka ini baru lagi digalakkan tentang bagaimana kita memanfaatkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal positif untuk kemajuan di dalam pendidikan kita ke depannya dengan mengadopsi pemikiran-pemikiran dari beliau. Mungkin ini sekilas yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Abdul Haris. Luar biasa telah berpendapat terkait tentang pendidikan. Ini tadi secara singkat saya sempat nyimak, ya, ada perbandingan beliau terkait zaman dulu dan zaman sekarang. Silakan teman-teman yang lainnya. Pak Abdul Haris tadi luar biasa mau memanfaatkan 3 menitnya. Silakan yang lain. Tolong diresen ya. Ada Pak Ansar. Silakan Pak Ansar. Oh, tidak kedengaran ya? Atau cuma saya? Tidak terdengar, Pak. Oke. Suaranya Pak tidak terdengar Pak Ansar. Ya. Oke. Dibuka Ya. aja. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ansar, saya asli Maros, dan saya di SMP IT Pastabikul Khairat Maros, Pak. Oke, makasih. Jadi sekaitan dengan cara berpikir Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan yang dia miliki, ada beberapa hal kemudian yang menjadi catatan buat saya bahwa yang pertama terkait dengan proses belajar, itu yang pertama. Proses belajar kemudian, di mana selama ini sebelum kurikulum Merdeka itu sentralistik, guru memberikan ceramah, kemudian peserta didik mendengarkan, maka dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian itu dibalik. Siswa lebih aktif, peserta didik lebih aktif, kemudian guru menjadi fasilitator, bahkan menjadi katalisator dalam proses belajar itu. Kemudian secara teknis lagi kemudian yang bisa saya tangkap bahwa proses belajar yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kemudian potensi-potensi teknologi, potensi-potensi bakat dan potensi kodrati peserta didik itu dimaksimalkan melalui tuntunan yang terstruktur kemudian terukur. Jadi kalaupun kemudian ada potensi yang dimiliki seorang anak, itu harus dilakukan secara terstruktur, kemudian terukur. Jangan sampai kemudian proses itu juga mengganggu tumbuh kembang anak secara alamiah. Nah kemudian terkait dengan kondisi sekitar, tentu ini berpengaruh. Terkait dengan kondisi alam, mungkin tentu kita Ki Hajar Dewantara membedakan bagaimana kemudian
pendidikan anak-anak dan pendidikan anak-anak di atas pegunungan dan di pesisir tentu akan dilakukan treatment yang berbeda. Ini terkait dengan kondisi alam. Nah, terkait dengan kondisi zaman, tentu hal ini pendidikan sebagai sesuatu hal yang terus berubah, maka diperlukan refleksi terus-menerus untuk kemudian mempelajari kekurangan dan mempelajari apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Sehingga kemudian penguasaan teknologi menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah hal yang mesti dilakukan oleh seorang guru untuk dapat mentransfer kemudian pendidikan dan teknologi itu secara baik dan benar kepada peserta didiknya. Nah, cuma ada hal yang menarik sebetulnya ketika bahasa menghamba ini disalahartikan oleh sebagian orang. Ini yang sedikit menjadi hal yang perlu kita diskusikan, persoalan kalimat menghamba kepada siswa. Karena pada konteks kemajuan berpikir, derasnya teknologi membuat informasi yang diterima oleh peserta didik itu terkadang melampaui, bahkan bisa saja melampaui gurunya. Makanya tidak adanya keseimbangan antara guru dengan siswa ini akan menjadi problem atau persoalan tersendiri ketika hal ini tidak dilakukan semacam upaya-upaya atau tindakan yang menjaga di mana otoritas guru, kemudian di mana hak-hak siswa secara umum. Saya kira kemudian pencerahan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kurikulum Merdeka tentu ini menjadi hal yang menarik buat kami yang berangkat dari KTSP sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan ke depan ini diskusi kita ini antara guru-guru hebat yang ada di Maros dan di luar Maros bisa memberikan kita hal-hal yang baru, termasuk ke diri saya pribadi. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup ya, luar biasa. Di catatan saya ada 6 hal yang penting yang diungkapkan oleh Pak Ansar. Ya tentunya menyita juga waktu yang kurang lebih juga 6 menit ya. Mengingatkan ya teman-teman yang lain, time-nya diperhatikan. Untuk komentar ini kita batasi cukup 2,5 ya. Bentar. Ya. Yang sempat saya tangkap adalah di catatan saya itu adalah bahwa proses belajar terkait masalah PBM sebelum istilah Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, menurut beliau masih terpusat pada guru melalui metode-metode dan strategi ataupun pendekatannya menurut beliau itu masih kecenderungan terpusat pada guru berbanding dengan hari ini siswa kita yang lebih aktif. Guru tinggal sebagai fasilitator dan bahkan fasilitator. Kemudian ada hal teknis juga yang disampaikan oleh Pak Ansar tadi, gitu ya, terkait dengan bagaimana mengakomodir potensi bakat minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir ini ada hal menarik terkait kata-kata menghamba pada murid. Luar biasa. Selanjutnya ada Pak Asdar. Silakan Pak Asdar. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, jadi beliau menggarisbawahi bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun anak-anak atau murid.
Jadi makna dari menuntun sangat luas, bisa diartikan sebagai mengarahkan dari potensi atau kodrat yang dimiliki oleh murid itu agar mencapai kebahagiaan hidup dan keselamatan. Di sini saya garis bawahi dalam proses menuntun itu tujuannya untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bisa dalam kebahagiaan diperoleh dari arti positif dan arti negatif. Tetapi Ki Hajar Dewantara menambahkan kebahagiaan dan keselamatan. Artinya untuk mencapai kebahagiaan itu harus dengan cara-cara yang selamat atau cara-cara yang positif. Saya kira ini sangat luar biasa dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian makna konteks sosial untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus mampu menuntun muridnya, mengarahkan muridnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ada dalam kultural sosial budayanya. Tentunya perlakuan yang diberikan anak-anak yang berada di pegunungan, di pesisir pantai itu berbeda. Di pedesaan, di perkotaan itu harus memiliki taktik-taktik tersendiri dalam menghadapi peserta didik tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan kodrat alam atau tempat di mana anak itu bertumbuh. Jadi seorang pendidik berdasarkan dari pemaparan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus pandai-pandai melihat bagaimana situasi tempat anak itu bertumbuh. Kemudian kita sekarang berada di zaman yang begitu mutakhir, jadi seorang pendidik juga harus mampu mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dari murid. Intinya seorang guru harus mampu beradaptasi dengan keadaan zaman yang terus berpacu. Kemudian kata menghamba. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu menghamba kepada murid, artinya segala sesuatu yang kita laksanakan itu sebagai seorang pendidik harus bermuara ke peserta didik. Jadi kita hanya sebagai fasilitator atau yang mengarahkan untuk mencapai dari peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, pendidikan harus berdasarkan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus terus bergerak mengikuti hakikat alam dan lebih-lebih dengan hakikat kodrat zaman. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asdar. Ungkapan, refleksi, perspektifnya terkait dengan pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara. Ada 4 hal yang sempat saya kutip dari ungkapan yang diberikan oleh Pak Asdar. Mulai dari kata menuntun, terus bagaimana itu guru dalam posisinya ketika dia menuntun siswa. Kemudian ada hal yang juga saya garis bawahi adalah guru harus memacu diri, jangan tertinggal dengan siswanya terkait dengan kodrat zaman, perkembangan ya, maksudnya di situ. Ya. Sebelum kami lanjut ya, ingin saya bertanya ke Pak Asdar, kalau dulu kita nggak perlu memacu diri untuk tidak dilampaui oleh siswa ya. Itu ya, sedikit ya intermezzo Pak Asdar ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada Pak Nunu. Ya, silakan Pak Nunu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemahaman saya terkait refleksi kritis dari Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang saya bisa tangkap dari modul 1.1 Pak. Yang pertama itu
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu sebagai usaha menyeluruh untuk membimbing pertumbuhan anak, di mana Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi tentang membimbing pertumbuhan anak secara menyeluruh. Ini mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pendidikan harus menghormati kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, yang saya bisa tangkap Pak, pendidikan berbasis budaya dan karakter. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya bangsa. Pendidikan harus menumbuhkan karakter yang luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, pendidikan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus menghasilkan manusia yang bermartabat dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk membangun bangsa. Pendidikan harus membebaskan anak dari belenggu, penindasan, dan ketidakadilan. Yang keempat Pak, peran guru sebagai pembimbing dan teladan. Ki Hajar Dewantara memandang guru sebagai pembimbing dan teladan bagi anak didik. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar. Guru harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu menjadi panutan bagi anak didik. Yang kelima, metode pengajaran yang menyenangkan dan bermakna. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya metode pengajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pengajaran harus mengutamakan pengalaman langsung dan melibatkan anak secara aktif. Pengajaran harus menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan anak. Yang keenam Pak, pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan harus menjangkau semua lapisan masyarakat dan membantu mereka untuk mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir Pak, ada 7, pendidikan sebagai proses seumur hidup. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses seumur hidup. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan alam. Mungkin itu Pak yang bisa saya garis bawahi dari pemahaman saya tentang refleksi kritis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nunu. Jadi dari 7 yang diungkapkan ini hal menarik yang sempat saya tangkap di sini dari 7, kalau poin 1, 2, dan 3 itu kaitannya dengan pengertian dari pendidikan menurut Pak KHD. Itu dan yang terkait dengan guru, bagaimana sebaiknya seorang guru sebagai pembimbing dan teladan, gitu ya. Guru memang harus punya ilmu, guru memang harus terampil, guru harus segala-galanya deh, gitu ya. Karena nanti ini di Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, di penerapan kurikulum ini, sepertinya teman-teman nanti ini akan menjadi terminal, gitu ya, terminal sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa, gitu ya. Ketika bagaimana memandu siswa dalam sebuah kegiatan belajar, bagaimana mengarahkan, semuanya guru yang harus punya inovasi, punya kreativitas, gurunya harus reflektif, gitu ya, reflektif. Ini penting. Kemudian terakhir ada long life education, bahwa pendidikan sumber hidup itu memang dari dulu seperti itu adanya. Makanya juga oleh pembicara tadi Pak siapa ya
yang mengungkapkan bahwa ini sebenarnya adalah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Dulu ada, nanti terlupakan, hari ini lagi baru kembali muncul. Gitu ya. Sedikit saya memberikan gambaran bahwa bagaimana Finlandia menjadi negara nomor 1 terkait dengan kualitas pendidikan dan mutu pendidikannya. Sesungguhnya itu adalah filosofi pendidikan mereka di sana itu mengadopsi, gitu ya, mengadopsi filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu riset terakhirnya kita itu menghasilkan Kurtilas kurikulum 2013 yang sebenarnya kalau kita mau perhatikan ya, tingkat kemapanan dan ekonomi bangsa kita sepertinya masih kurang-kurang beruntung. Sebagian wilayah, sebagian satuan pendidikan di daerah terpencil, daerah apa itu kalau masalah kurikulum 13. Ya. Kemudian ada pendidikan untuk semua. Nanti ya, benar. Ya. Juga hal yang menarik adalah bahwa bagaimana pendidikan itu memanusiakan manusia, ya, karena terkait masalah kemanusiaan dan terkait masalah kemerdekaan. Terima kasih untuk Pak Nuno. Kita lanjut. Ada yang raise hand lagi? Silakan. Oh, baru 4 orang ya yang berkontribusi. Baik, Ibu Fitriani Abonis, silakan. Masih termut, masih kemut. Maaf. Oke. Dengaran Pak. Ya, silakan Ibu. Izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk refleksi kritis ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling menarik bagi saya, ya, terutama yang pendidik di depan menjadi contoh, di tengah menyemangati, di belakang mendorong. Di depan menjadi contoh itu karena di mana kita sebagai pendidik itu senantiasa bisa menjadi contoh, menginspirasi peserta didik kita, mulai dari pemikiran kita, cara kita memperlakukan orang lain, maupun bagaimana kita berpenampilan di depan peserta didik kita. Mengapa? Contoh kecil yang sering terjadi, cara penampilan kita itu banyak dicontoh oleh peserta didik kita. Jadi kalau kita berpenampilan misalnya ibu-ibu memakai make up yang berlebihan, itu bisa menjadi alasan juga untuk anak-anak kita memakai make up yang berlebihan ke sekolah. Misalnya seperti itu, memakai perhiasan yang berlebihan. Maka pentingnya di sini sangat benar yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik memang harus menjadi contoh, di depan menjadi contoh, di tengah menyemangati siswa. Yang menyemangati siswa ini adalah kita bisa melihat potensi siswa, kemudian menyemangati mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka sesuai potensinya masing-masing. Begitu juga dengan mendorong siswa kita untuk menjadi lebih baik dari yang hari ini kita temui. Kemudian yang paling sering juga menjadi persoalan di sekitar kita itu kata-kata yang menghamba pada siswa. Nah, yang menghamba pada siswa ini sering sekali disalahartikan dengan terjadinya degradasi karakter atau moral peserta didik kita pada hari ini. Itu ada karena guru dituntut untuk menghamba pada siswa. Padahal seharusnya kan kalau kan positifnya menghamba pada siswa itu ya seharusnya kita mengajar, mendidik berdasarkan kebutuhan siswa, bukan sekadar meluruhkan kewajiban kita sebagai guru. Nah, yang paling sering juga terjadi persoalan di sekitar kita adalah masalah sumber daya manusia. Misalnya dalam hal pengajaran di sekolah, siswa kita potensinya atau yang bisa dinaikkan di siswa misalnya dalam pengajaran bahasa daerah misalnya di sekolah dalam bahasa daerah misalnya komunitas siswa di daerah itu misalnya menguasai bahasa Makassar.
Tetapi karena potensi atau SDM sumber daya manusia di sekolah tidak ada guru yang menguasai bahasa Makassar, yang ada bisa menguasai bahasa Bugis, akhirnya yang dikorbankan adalah siswanya. Diajarlah bahasa Bugis, dan itu yang mungkin itu tidak berdasarkan potensi siswa. Nah, ini mungkin yang masih perlu dicari bagaimana solusinya ke depan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, guru diibaratkan sebagai petani, dan itu yang sangat menarik, di mana siswa bisa bertumbuh dengan lebih baik, yaitu bergantung bagaimana kita memperlakukan siswa, mulai dari di rumahnya mungkin, kemudian potensi-potensi terbaik atau yang baik di rumahnya, kemudian itu yang kita kembangkan dengan meminimalisir hal-hal buruk. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada 3 hal penting yang saya sempat kutip, yaitu terkait masalah istilah ingat suasana tulodo, imadnya mangkarso, dan tuturik handayani. Saya kira itu memang yang patut untuk kita jadikan juga bekal, bekal dalam implementasi kehidupan dan keseharian kita sebagai seorang guru. Kemudian ada ini menghambat kepada anak, mencoba memberikan dan memaknai arti dari menghambat kepada anak. Ini sebentar kita akan diskusikan bersama teman-teman yang lain bagaimana dia punya tanggapan-tanggapan terkait dengan ini. Kemudian yang terakhir, dia memberikan ibarat, ibarat itu guru sebagai seorang petani, terhadap bibit-bibit yang dia akan mulai dari semai, sampai tanam, rawat, sampai dituainya. Terima kasih untuk Ibu Fitri. Lanjut, yang lain lagi ada siapa ya? Siapa yang belum ya? Ada sudah 5 ya? 5 teman lagi yang belum. Ada Ibu Devi Dwi Puspa. Silakan Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak. Saya akan menjawab beberapa yang ada. Pun dalam putus-putus ya. Ibu, putus-putus, kalau memang terganggu di off-kan saja kameranya, nggak apa-apa. Oh ya. Baik. Dalam proses menuntun, namun sebagai guru harus memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seperti tadi saya setuju dengan Pak Ansar ya, yang mengatakan bahwa guru harus memberikan kebahagiaan kepada anak. Nah, itulah proses menuntun tersebut menurut saya. Dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, kata menuntun memiliki makna yang mendalam dalam konteks perasaan. Beberapa makna kata menuntun Hajar Dewantara menurut saya membimbing menuju kemandirian. Guru tidak hanya memberitahu apa yang harus dipikirkan atau dilakukan, tetapi juga memberikan panduan untuk memungkinkan siswa mengembangkan pemikirannya secara mandiri. Lalu, guru memberikan teladan dan moral. Ya, seperti juga tadi yang dikatakan Bu Fitri, saya juga setuju bahwa kita sebagai guru itu tidak boleh terlalu kelihatan berlebihan di depan. Apalagi saya sebagai guru PAUD, anak-anak itu sangat dalam memperhatikan kami. Jadi anak sangat mudah contoh apa yang dilihat. Jadi kita harus memberikan teladan. Yang ketiga, mengembangkan dan kepribadian. Menurut saya, guru dianggap memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan karakter dan kepribadian yang baik, mencakup
nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, rasa hormat terhadap sesama. Dan juga mendorong kreativitas dan kritisme. Menurut siswa, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berarti mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan kritis. Guru tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memfasilitasi lingkungan belajar di siswa dapat bereksperimen, bertanya, dan mencari jawaban sendiri. Menurut saya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak terputus-putus, namun intinya Ibu Devi tadi itu ada memaknai dari pemikiran Pak KHD terkait kata-kata menuntun, atau di pendidikan itu menurut dia adalah menuntun itu ya. Jadi yang menjadi garis bawahnya di sini Ibu tadi lebih pada memberikan penjelasan tentang menuntun. Luar biasa, terima kasih untuk Ibu Devi. Teman yang lain, silakan. Pak Zainul Ansar, silakan Pak Zainul Ansar. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini saya lagi pusing Pak. Pusingnya ini karena semua yang dikatakan oleh teman-teman ini sudah mencakup secara keseluruhan sih. Sampai-sampai saya bingungnya mau cari kata-kata yang seperti apa nih. Nah, tapi saya coba Pak. Menurut pandangan saya itu pendidikan adalah sebuah proses yang kontinu yang dapat menuntun kodrat anak, menuntut kodrat anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tanpa pendidikan dalam kodrat ini saya harus artikan sebagai sikap dan mental biar terbentuk sesuatu sikap atau bentuk mental anak yang baik. Oleh karena itu sebagai pendidik kiranya kita harus selalu memberi contoh dan menuntun anak agar menjadi lebih baik ke arah zaman yang akan datang. Kemudian anak itu terlahir dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai pendidik tidak bisa mengganti kodrat anak sih sebenarnya. Ya karena itu memang terbawa dari lahir. Tugas kita hanya untuk menuntun biar lebih berfaedah, lebih bermakna dan bahagia. Jadi pendidikan untuk anak itu sangat penting. Kalau diibaratkan Pak seperti hukum apa ini? Kekakalan energi. Kodrat disamakan sebagai energi, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuknya, bisa diperbaharui atau dikembangkan. Seperti itulah kodrat seorang anak. Bisa dimanfaatkan sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Saya rasa cuman seperti itu saja Pak, refleksi yang saya bisa uraikan. Jangan sampai terlalu panjang karena ada yang berapa menit tadi. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Yang Bapak ungkapkan itu adalah hasil pemikirannya seorang Zainul Ansar, Pak. Dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin sama, itu ungkapannya Bapak. Jadi semua peluang itu dimiliki oleh Bapak Ibu. Seperti juga anak-anak kita, ya. Seperti juga anak-anak kita di kelas, ketika ada 7 orang atau 20 siswanya Bapak Ibu, walaupun sama, jangan nanti ada anak-anaknya itu dikatakan atau mencoba wah, pendapatmu itu ternyata sama dengan di sana. Enggak sama ya. Mungkin kalimatnya mirip, mungkin bahasanya atau apanya sama, tapi itu sesungguhnya pendapat seorang siswa. Itu dimaknai dalam hal memberi kesempatan, dimaknai bahwa itu adalah potensi.
terhadap melayani seluruh anak, Bapak Ibu, jangan ada duplikasi dari temannya. Itu adalah dia. Temannya itu adalah temannya. Itu mungkin di sela pemikiran kita ada mengatakan, wah ini dia tiru saja temannya. Tidak. Saya kira ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, ya dia harus contek. Dalam ujian itu ada anak-anak pandai, ada anak-anak cerdas, ada anak-anak pintar. Jadi ya, Bapak Ibu ya, kalau dari sisi nilai dia tidak dapat. Tapi kok lulus, ada teman-temannya sebenarnya jago berpikir, pintar pengetahuan, tapi kok nggak lulus, di mana di sini? Ternyata ada yang cerdas, ada yang pandai, ada yang pintar. Semua harus diakomodir. Luar biasa dari Pak Zainul Ansar juga telah mengungkapkan refleksinya terkait dengan pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara. Tersisa 4 orang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang teman. Ibu Armayani Sawaluddin. Oke, silakan Ibu. Ibu, silakan. Ibu Armayani Sawaluddin. Ya baik, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armayani Sawaluddin dari PTD SMP Negeri 14 Tandra Lili. Kalau menurut hemat saya, intisari dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang makna dari pendidikan itu sendiri, bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu selalu mengaitkan antara pendidikan dan kebudayaan menjadi satu pakem, satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Mengapa dikatakan demikian? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, benih-benih kebudayaan itu bisa tumbuh dengan baik itu dengan memunculkan manusia yang beradab. Salah satu kunci suksesnya itu adalah dengan adanya pendidikan. Nah, di dalam perkembangannya ketika kita mencermati beberapa video yang telah kita amati tentang Ki Hajar Dewantara, di situ saya melihat bahwasanya ada beberapa perbedaan mendasar pendidikan di zaman kolonial maupun pendidikan di zaman sekarang, di mana pendidikan di zaman kolonial itu menitik beratkan hanya terpaku pada hal-hal yang bisa dikatakan menguntungkan pada satu pihak saja, terutama pada pihak pemerintah pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda, di mana mereka hanya mau memberikan pendidikan ataupun pembelajaran maupun lingkup pendidikan itu hanya kepada orang-orang yang menurut dia itu memberikan manfaat. Manfaat di sini yang dimaksudkan adalah ketika pendidikan yang diberikan itu memberikan dampak yang bagus untuk mereka, terutama dalam segi usaha dagang mereka, maka itu saja yang disekolahkan. Kemudian berbeda dengan pendidikan pada zaman sekarang, di mana pendidikan zaman sekarang itu selalu dituntut menurut dua hal. Satu, berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang paling signifikan di sini adalah pendidikan yang berpusat pada perkembangan zaman. Kita sekarang di era kurikulum merdeka atau pembelajaran merdeka ini dituntut untuk di mana siswa belajarnya itu berpusat kepada dirinya sendiri, diharapkan kepada siswa itu bisa belajar dengan nyaman, dengan bahagia, berusaha mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian dari situ akan muncul banyak potensi-potensi dari diri mereka sesuai dengan kodrat alami atau kodrat unik yang mereka bawa sejak lahir. Sehingga kodrat-kodrat ataupun keunikan-keunikan yang mereka bawa itu, itulah yang perlu untuk dituntun maupun dibimbing oleh kita seorang pendidik atau guru supaya mereka itu lebih terarah, lebih fokus kepada tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingar Sutuntulodo, kemudian Imadia Mangunkarso, kemudian Tuturi Handayani, seperti yang dikatakan oleh
tadi beberapa teman, bahwasanya ketika kita masuk pada Ingar Susun Tulodo yang memberikan contoh, kita upayakan sebagai pendidik, kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Contoh apa itu? Saya rasa tidak perlu diungkapkan satu persatu. Kita semua tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan menjadi panutan ataupun menjadi cerminan kepada anak didik kita. Kemudian Ihmadiyah Mangunkarso, di mana kita memberikan inspirasi, motivasi, atau kesannya bisa dikatakan menyemangati. Di sini ketika kita memberikan dorongan, semangat, anak-anak itu akan belajar dengan merasa nyaman, merasa senang, bahagia, sehingga potensi positif yang ada dalam diri mereka itu akan semakin berkembang. Kemudian kita masuk pada semboyan ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani bisa dikategorikan atau dimaknai dengan mendorong dari belakang. Mendorong dari belakang yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan mungkin masukan, ataupun mungkin bisa dengan memuji siswa ketika mereka melakukan hal-hal yang positif yang bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang bisa dikatakan membuat diri mereka itu menjadi lebih bermanfaat, lalu bisa juga dikatakan mereka itu bisa lebih mandiri dari sebelumnya. Kalau itu mungkin kalau dari saya, Pak, lebih menekankan pada proses pembelajaran itu sendiri dengan mengusung 3 semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian membandingkan pendidikan pada zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak kekurangan Ibu ya. Ya tidak. Saya melihat waktunya cukup ya, luar biasa. Ada memberikan perbandingan antara pendidikan zaman kenil atau tempo doloe dengan masa sekarang, kemudian memberikan uraian terkait dengan pembelajaran yang diusung oleh Pak KHD yang kita kenal 3 simbol itu, Ingar Susun Tulodo dan Ihmadiyah Mangunkarso Handayani. Tuturi Handayani. Iya. Baik. 2 lagi teman ya yang belum sempat. Ini saya ingin bertanya, Ibu Sarwina, silakan Ibu Sarwina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Sebelumnya saya minta maaf mungkin kedengaran ini Pak suara masjid karena kebetulan rumah dekat dari masjid. Apa-apa Bu, lebih keras suaranya Ibu. Ya, baik, maaf Pak ini juga kamera saya lagi bermasalah Pak. Jadi mungkin tidak bisa ini di-on-kan kameranya. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan refleksi singkat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara salah satu konsep utama dalam pemikiran Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang merdeka. Ini berarti pendidikan yang memberikan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi ini sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengkritik sistem pendidikan yang terlalu kaku. Jadi seperti pendidikan zaman dulu saat kita sekolah, kalau kita belajar kadang disuruh hafalan saja. Nah sekarang itu pendidikan Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan saat ini untuk bagaimana pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif, yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengadvokasi pendidikan yang
berpihak pada anak, di mana kebutuhan dan kepentingan anak menjadi pusat perhatian. Ia percaya bahwa lingkungan belajar itu harus kondusif dan menyenangkan. Maka dari itu kita sebagai guru harus membuat lingkungan belajar yang bagaimana membuat lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Cukup. Ibu. Iya. Ibu Sarwina. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu siapa ya yang belum sempat atau memang nggak hadir? Siapa ya? Kami di catatan saya masih ada satu orang lagi yang belum sempat berpendapat terkait filosofi Pak Ibu Nurhayati ya? Iya Pak. Oke, silakan Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dari SDN 123 Impres Macowa. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mengemukakan refleksi kritis tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini bahwa setiap anak memiliki kodrat atau potensi bawaan dari lahir. Jadi kita perlu membimbing agar berkembang potensi bawaan yang dimiliki oleh anak, sehingga dapat berkembang dengan optimal. Misalnya dengan mengembangkan potensi anak yang secara optimal dengan cara memahami dan menuntun kodratnya anak dengan cara mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya dengan maksimal. Kemudian membentuk karakter yang kuat. Anak yang kodratnya dituntun dengan baik akan tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, mandiri, dan percaya diri. Misalnya saya di sekolah Pak, saya memberikan contoh kepada murid saya di sini kalau misalnya saya melewati siswa, saya biasa mengatakan tabe. Jadi saya memberikan contoh dari diri saya dulu kepada murid saya, yang kemudian dalam arti mencapai kebahagiaan. Anak yang mencapai kebahagiaan yaitu anak merasa dihargai dan potensinya didukung dengan memberikan kebahagiaan dan merasa puas dengan kehidupannya. Misalnya saya juga pada saat mengajar, saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya di pembelajaran diselingi dengan es bikin supaya anak dalam belajar tidak jenuh. Menurut saya hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Seperti biasa berpendapat terkait dengan pemikiran Terima kasih Ibu Nurhayati. Oke, saya kira cukup 10 orang semuanya sudah mengungkapkan pendapatnya terkait pemikiran Bapak KHD tentang pendidikan dan pengajaran. Satu kata kunci yang sempat saya garis bawahi di sini adalah bahwa tadi rata-rata memberikan atau mengungkapkan memaknai pendidikan. Itu ya. Saya ingin teman-teman ini ada sedikit memberikan komentar ya, memberikan komentar terkait dengan pendapat dari teman tadi, gitu ya, pendapat dari teman tadi. Hal yang menarik ya, hal yang menarik yang sempat saya catat di sini. Ini ada pendidikan yang merdeka oleh Ibu Sarwina, gitu ya. Dia menghubungkan dengan kurikulum merdeka, gitu ya.
Mungkin dari apa yang diungkapkan Ibu Sarwina, saya ingin mendengar 1, 2, 3, cukup 3 ya, komentar terkait dengan pendapat dari Ibu Sarwina yang ada itu pendidikan yang merdeka. Silakan Bapak Ibu diresen. Ada Pak Nuno, silakan Pak Nuno. Pak Nuno silakan. Termutke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terkait tadi komentar dari Ibu Sarwina tentang pendidikan yang merdeka Pak ya. Apakah? Saya Pendidikan yang merdeka. Dia menghubungkan dengan kurikulum merdeka saat ini. Oh, menurut saya Pak, dengan adanya kurikulum merdeka yang berlaku saat ini, tidak menutup kemungkinan kurikulum yang telah berlalu Pak, maksudnya jangan kita lupakan juga kurikulum yang sebelum-sebelumnya, karena saya tadi mendengarkan komentar dari Ibu Sarwina tentang pendidikan dulu dan sekarang. Sekarang ada karena ada dulu. Seperti itu. Jadi apa yang baik pada kurikulum yang dulu bisa juga kita terapkan masuk ke kurikulum merdeka. Seperti kita tidak bisa pungkiri Pak, pendidikan karakter di zaman dulu lebih bagus dibanding sekarang Pak. Saya terus terang saya ungkapkan seperti itu karena di zaman dulu pendidikan guru kita, saya pernah mengalami di sekolah. Guru saya keras, tapi kita sebagai siswa tidak pernah sakit hati sama itu guru. Sekarang kita keras dilaporkan ke polisi. Itu itu saya yang perlu kita itu yang perlu kita. Ya Pak. Pak Nuno ya. Cukup saya kira gitu ya. Cukup saya kira sudah memberikan gambaran seperti itu. Intinya dari Pak Nuno tadi itu adalah bahwa pendidikan merdeka itu bukan bilang sekarang tidak ada. Nah, itu kembali ke person masing-masing seorang guru, gitu ya. Guru dulu itu tidak kejam-kejam semua, gitu ya. Hari ini kita ini bisa seperti ini karena ada dulu. Di dulu itu ada guru keras membuat kita memiliki kedisiplinan. Ada guru yang memberikan kemerdekaan, membuat hari ini kita penuh kasih, gitu ya, seperti itu. Saya kira semuanya punya makna di dalamnya, gitu ya. Untuk Ibu Sarwina, saya kira pas, memang sudah selaras. Ini semua untuk kita mewadahi merdeka belajar, merdeka mengajar, maka mari oleh pemerintah melihat kita kembali ke jalan yang benar. Berarti sebelum dulu itu ada dulu sekali, gitu ya. Kan Pak KHD kan lebih dulu dari dulu. KHD lebih dulu dari 75, lebih dulu dari 94, dari KBK, dari setelah KBK ada suplemen, gitu ya. Kemudian ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum Kurtilas, kurikulum 13. Hari ini kurikulum merdeka itu identik dengan pendidikan dan pengajaran Bapak KHD. Jadi kita kembali ke jalan yang benar. Seperti itu ya. Bapak Ibu CGP hebat, itu salah satu tanggapan. Kita minta tanggapan yang lain lagi terkait ada satu yang ingin saya konfirmasi dengan teman-teman yang di pernyataannya Ibu Fitri terkait dengan guru diibaratkan sebagai petani. Mungkin ada yang ingin berkomentar, Pak. Tunggu ya.
Saya lihat Pak Abdul Haris, giliran Pak Abdul Haris, presiden yang kedua. Baik Pak, terima kasih. Saya tidak terlalu mendengar tadi anunya Pak, tidak terjelas tentang apa tadi itu yang ingin dibahas ini. Guru sebagai apa itu Pak? Dia mengidentikan bahwa guru sebagai diibaratkan sebagai petani. Ini iya. Maksudnya ya, terima kasih Pak. Ya, kalau menurut saya itu termasuk analogi yang sangat menarik, mengatakan bahwa guru itu sebagai petani, kemudian peserta didik atau murid itu bisa dianggap sebagai padi, bisa dianggap sebagai kedelai, bisa dianggap sebagai sayur-sayuran. Kenapa? Karena adanya beragam potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu, dan itu tidak ada kesamaan yang persis. Maka begitu perumpamaannya, maka disinilah kita sebagai seorang petani atau seorang guru dituntut untuk memberikan tuntunan, ya, menuntun peserta didik kita. Bagaimana cara menuntun peserta didik kita? Kalau kita sebagai petani, maka tentu kita memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda kepada padi, kepada jagung tadi. Jadi perlakuan-perlakuan kepada peserta didik kita itu tergantung dari kodratnya atau keadaannya. Tidak mungkin kita bisa memberikan perlakuan yang sama pada padi dengan jagung. Mungkin seperti itu penjelasan ringkas saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Aris ya. Terima kasih memberikan makna terkait dengan guru itu diibaratkan sebagai petani. Bahwa anak-anak itu diibaratkan sebagai benih, gitu ya, yang disemaikan. Saya kasih contoh ya. Terkadang ada seorang petani, gitu ya, bibitnya sama, gitu ya, areanya sama, kok hasilnya beda. Ya. Kemudian yang kedua, dua orang petani dengan benih yang berbeda. Satu benih unggul, satu benih tidak unggul. Tapi kok benih yang tidak unggul bisa lebih bagus? Nah, ini menjadi pemikiran yang luar biasa untuk kita pecahkan ke depannya. Bahwa ternyata tempatnya, cara merawatnya, nutrisinya, ini penting. Nah, begitulah nanti perandaiannya sebagai seorang guru. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, di akhir kita ada silakan mengisi Padlet terkait dengan refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya sebelum kita tutup, saya kira cukup ya untuk hari ini. Luar biasa, Ibu-ibu, Bapak-bapak, semuanya sudah memberikan dan mengungkapkan refleksinya terkait materi di eksplorasi konsep itu atau di modul 1.1 ini. Silakan Bapak Ibu dicatat di room chat, ada link saya kirim ya. Ada chat yang saya kirim itu ada link ya, link untuk teman-teman mengisi. Ada juga di sana pertanyaannya Bapak Ibu ya. Waktu sudah masuk ini. Sebelum kita sholat, yang sebelum kita tutup, silakan disimpan linknya, bisa sebentar baru diisi, nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak bisa mengakses, tolong diinformasikan segera kepada kami terkait kalau memang tidak mampu mengakses. Ada di runcit linknya Bapak Ibu. Silakan. Enggak ada Pak. Oh ya. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini Bapak Ibu ya. Insya Allah besok, bukan besok ya. Pertemuan room kita selanjutnya itu ada di Rukol 1. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk besok teman-teman silakan belajar di modulnya kembali secara mandiri. Sebelum ditutup,
mohon diaktifkan semua kameranya untuk kita foto bersama. Dan sebelum foto bersama, baiknya pimpin doa penutup. Silakan resen yang ingin berpartisipasi. Bang Jai Pak, yang pakai songkok. Oke. Nah, Pak Ustaz Abdul Haris itu Pak lebih abdol. Itu lebih abdol Pak, pasti Pak. Itu Pak Muslimin tahu itu bagaimana sih yang pakai songkok ini. Ada Pak Ustaz Yang pakai Abdul songkok Haris. saja itu lebih afdal ya. Abdul Haris lah. Silakan Pak Zainul Ansar. Iya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, baru-baru ini kita sudah lakukan kegiatan bersama. Ada baiknya setelah kegiatan ini kita tutup dengan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami hadir di tempat di Rukol ini untuk menutup kegiatan kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, mantap. Ibu, mohon untuk disediakan kameranya kita tutup bareng. Oh, maaf Pak. Mohon maaf, Kamera lagi. Kita blokir, dan bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa. Gayanya ini gaya apa ini ya? Coba. Gayanya dulu. Gaya apa dulu? Ini murid tak bedanya? Gaya apa ini? Bisa ya. Gayanya ini gaya apa? Beda. Silakan Bapak Ibu. Biarin dong. Oke. Jangan diundang Ibu Fitri. Gayanya begini, 1, 2. Oke, makasih. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf dari angkatan 4 angkatan 9 yang sebelum ini, baru kali ini kami berkumpul dengan waktu yang ini karena akibat kondisi campuran PDP di pagi hari. Kelima, saya di siang hari agak buta. Dalam bulan waktu kita menunggu waktu yang betul-betul efektif untuk kita gunakan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf untuk suami yang belum sempat kami lihat keadaannya. Kalau kita ketemu di belakang, kamera belum nyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Selamat maghrib. Oke Bang Jai. Mantap Jai. Mantap. Gaskan. Semangat 5 bro. Menyala abangku. Nyala, menyala. Allahu Akbar. Oke, saya keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak, mohon pamit.